Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Tolakbadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran serta teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami membahas materi mengenai struktur kurikulum pendidikan dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Hasna Dwi Purbaningrum. Yang kedua ada Larasati Alivia. Yang ketiga ada Nabila Aurora Padiba. Kemudian kami akan membahas mengenai pengertian struktur kurikulum. Istilah dari kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurikulum yang memiliki arti yaitu semula berarti. Kurikulum secara tradisional yaitu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Struktur kurikulum yaitu suatu pola serta susunan untuk mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik pada kegiatan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan yang berada pada kompetensi yang di dalamnya seorang peserta didik harus menguasainya yang sudah disesuaikan dengan beban belajar yang telah tercantum pada struktur kurikulum. Struktur yang ada dalam kurikulum pendidikan dasar serta menengah telah mencakup pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pada struktur kurikulum menjelaskan gambaran mengenai ide pada kurikulum untuk posisi belajar seorang peserta didik, yaitu apakah seorang peserta didik harus menyelesaikan keseluruhan mata pelajaran yang telah tercantum pada struktur atau pada kurikulum akan memberikan sebuah kesempatan untuk peserta didik agar dapat menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran serta beban belajar untuk peserta didik. Kemudian, struktur kurikulum pendidikan dasar. Dalam struktur kurikulum pendidikan dasar mencakup 4 pembahasan yaitu kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar dan pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir, kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk sekolah dasar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. Sedangkan untuk waktunya kurang lebih 30-36 jam per minggu. Selanjutnya ada beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Yang pertama ada beban belajar di sekolah dasar atau madrasah, dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar 1 minggu kelas 1 adalah 30 jam pembelajaran, beban belajar 1 minggu kelas 2 adalah 32 jam pembelajaran, beban belajar 1 minggu kelas 3 adalah 34 jam pembelajaran, sedangkan beban belajar 1 minggu kelas 4, 5, dan 6 adalah 36 jam pembelajaran. Durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Yang kedua ada beban belajar dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam 1 semester, paling sedikit 18 minggu dan yang paling banyak adalah 20 minggu. Ketiga, beban belajar dari kelas 6 pada semester ganjil, paling sedikit 18 minggu dan yang paling banyak 20 minggu. Selanjutnya beban belajar di kelas 6 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan yang paling banyak 16 minggu. Terakhir, beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Next.
Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok kompetensi dalam sikap sosial dan dalam rangka menjabarkan kelompok 2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan kelompok 3, sedangkan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kelompok 1. Next. Selanjutnya komponen kurikulum pendidikan dasar. Trailer menyebutkan bahwa terdapat 4 komponen yang wajib ditulis pada kurikulum, yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, penilaian, dan evaluasi. Namun sedikit tidak sama dengan sudrajat yang dikutip oleh Sobirin yang menyatakan bahwa pada kurikulum terdapat 5 komponen utama yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu next. Tujuan pendidikan dimulai dari pendidikan nasional sampai dengan tujuan mata pelajaran masih bersifat abstrak serta konseptual, oleh sebab itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang tujuan pelajaran adalah tujuan pendidikan yang lebih operasional. Next. Yang kedua ada isi materi. Isi program kurikulum atau bahan ajar merupakan segala sesuatu yang ditawarkan pada siswa sebagai pelajar dalam aktivitas pembelajaran agar mencapai tujuan dalam Nazri 2022. Sunkeus susunan materi pembelajaran yaitu yang pertama Sunkeus kronologis, susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Yang kedua Sunkeus kasual, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung korelasi sebab akibat. Yang ketiga yaitu Sunkeus struktural, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi. Yang keempat yaitu Sunkeus logis serta psikologis, yaitu Sunkeus logis merupakan susunan materi dimulai dari bagian menuju keseluruhan, sedangkan psikologis dari keseluruhan menuju bagian-bagian. Yang kelima yaitu Sunkeus spiral, yaitu susunan materi pembelajaran yang dipusatkan di topik yang populer serta sederhana. Yang keenam yaitu Sunkeus rangkaian ke belakang. Pada sekuensi ini, mengajar dimulai menggunakan langkah akhir serta mundur ke belakang. Yang terakhir yaitu Sunkeus sesuai hierarki belajar. Mekanisme pembelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu strategi. Teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru tak banyak melakukan intervensi. Peran pengajar hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guider. Organisasi kurikulum. 6 ragam pengorganisasian kurikulum yaitu yang pertama, mata pelajaran terpisah. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada korelasi dengan mata pelajaran lain. Yang kedua yaitu diadakan sebagai
upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai dampak pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang homogen dan memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan pada satu bidang pengajaran. Yang keempat yaitu program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada aktivitas kegiatan peserta didik. Yang kelima yaitu inti masalah, merupakan program yang berupa unit-unit masalah, di mana malah diambil dari suatu mata pelajaran eksklusif dan mata pelajaran lain. Yang terakhir yaitu eclectic program, merupakan suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Yang kelima yaitu ada evaluasi kurikulum. Komponen yang digunakan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan pada konteks kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah komponen yang digunakan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan pada konteks kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk mempelajari kinerja kurikulum secara keseluruhan dilihat dari banyaknya kriteria. Kemudian evaluasi kurikulum memegang peranan penting sebagai penentu kebijakan pendidikan serta juga menjadi pengambil keputusan pada kurikulum itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.